Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang statistika dan ukuran pemusatan materi SMA pada video pembelajaran Himatika UBB. Pertama, saya akan menjelaskan tentang statistika dan data. Untuk statistika yaitu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Untuk data, kenyataan yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk dipresentasikan dan diinterpretasikan. Untuk tujuan statistika, tujuan utama dari statistika adalah mengambil keputusan berdasarkan data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi. Untuk jenis data, data dapat bersifat kualitatif atau deskriptif atau kuantitatif bersifat numerik. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan, misalnya jenis kelamin dan agama atau warna. Maka dapat dilihat bahwa kualitatif itu tidak ada angkanya karena kelamin adalah contohnya pria dan wanita. Pria wanita itu bukan bentuk angka, sedangkan agama Islam, Kristen, dan lain-lain itu bukan bentuk angka. Kalau warna hijau, merah tidak ada dalam bentuk angka. Maka dapat kita simpulkan bahwa kualitatif itu bukan bersifat angka. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat contoh data, yaitu kuantitatif bersifat seperti umur, tinggi badan, dan berat badan. Maka dapat dilihat bahwa kuantitatif itu bersifat angka, yaitu bilangan, memiliki bilangan. Contohnya umur pasti ada. Umur 1, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan lain-lain. Untuk tinggi badan ada 110, 150, 200, tinggi badan atau 2 meter bisa orang sebut. Untuk berat badan ada 50 kilo, 40 kilo, ada angkanya semuanya. Ada angka 1, 2, 3 itu adalah numerik. Maka dapat kita lihat bahwa kuantitatif itu adalah bersifat angka. Untuk grafik dan diagram. Grafik dan diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi dengan cara yang mudah dimengerti. Maka dapat kita simpulkan bahwa grafik dan data itu adalah sesuatu yang meringkas dari sebuah data, kita ringkas agar lebih mudah dipahami dengan sekali lihat. Contohnya dapat dilihat di sini bahwa waktu yang dihabiskan bersama keluarga di akhir pekan terbagi menjadi 2, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk siswa laki-lakinya dapat kita lihat berapa jumlah persentasenya. Pasti dalam suatu persentase maksimalnya ada 100% kan? Maka di dalam suatu lingkaran ini terdapat 100% jumlah siswa laki-laki. Maka dapat kita lihat mana yang sering menghabiskan waktu bersama akhir pekan bersama keluarga, yaitu 40,5%. Berarti laki-laki ini rupanya lebih sering menghabiskan akhir pekan bersama keluarga sepanjang Sabtu dan Minggu. Untuk siswa perempuannya juga sama, sering menghabiskan bersama keluarga di akhir pekan, yaitu sepanjang Sabtu dan Minggu, yaitu sebesar 49,6%. Dan paling sedikitnya yaitu kurang dari 1 atau 2 hari, yaitu 11,5%. Di sini kita dapat lihat juga waktu ditempuh peserta cabang lintas alam Olimpiade 1998, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu waktu dan asal negara. Asal negara itu asal negara yang mana itu? Yang ada tulisan ini Australia 1, Australia 2. Untuk waktunya yang mana? Ini 30, 35, 40, 45 dalam waktu menit. Maka dapat kita lihat dari gambar grafik ini dapat jelas bahwa negara ini yaitu Kenya dapat dilihat bahwa nilainya adalah waktunya paling banyak, yaitu 45 menit. Untuk waktu paling sedikitnya berada di mana? Di Norway 1. Norway 1-nya berada di 25 kurang lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini terbagi menjadi 3, yaitu modus, median, dan min. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang modus dan median. Modus dan median adalah 2 ukuran pemusatan untuk melihat kecenderungan kumpulan data. Modus dari sebuah kumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Dapat kita simpulkan bahwa modus itu adalah data yang sering muncul atau paling banyak atau paling besar juga. Contohnya kita dapat lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi. 5-nya ada 2 kan? Sedangkan yang lain 1, 2, 3, 4-nya ada 1. 5-nya ada 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 5.
Selanjutnya ada median. Median adalah data yang berada tepat di tengah ketika seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari letak median, bagilah banyaknya data dengan 2. Jika hasilnya adalah bilangan bulat, M, maka median terletak di tengah-tengah antara urutan ke M dan ke M tambah 1. Jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, bulatkanlah hasilnya ke atas, maka median terletak urutan sesuai hasil pembulatannya. Dapat kita simpulkan bahwa median itu rupanya ada nilai tengah dari data. Misalnya ada 3 data, yaitu 1, 2, dan 3. Atau 3, 4, dan 5. Nah, jika 1, 2, 3 ini nilai tengahnya di mana? Ya pasti di 2, karena di antara 1, 2, dan 3. 4, 5, 6. Seandainya kita balik. Pertama, seandainya datanya teracak 6, 5, 4, maka kita urutin dulu dari yang terkecil, yaitu 4, 5, 6. Nah, baru kita dapat lihat data yang di tengahnya berapa? 5. Nah, dan seandainya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya berjumlah genap, terdapat 6 jumlah angka, maka kita ambil yang tengahnya. Yang pasti di tengahnya itu ada nilainya, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 itu dijumlahkan, maka menghasilkan 7. 7-nya dibagi 2. Karena hasilnya bukan bilangan bulat atau bilangan desimal, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, karena 3,5, komanya ada 5. Komanya 5 karena jika ingin membulatkan suatu angka harus 5 ke atas, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Itu dibulatkan ke atasnya, yaitu 3,5. Lihat angka depannya, yaitu 3,5. Jika dibulatkan maka hasilnya adalah 4. Jika angkanya adalah 3,3, maka kalau dibulatkan menjadi 3. Karena di bawah 5. 5 ke atas itu harus dibulatkan ke atasnya. Sedangkan 3,5 di bawah, maka harus dibulatkan di bawahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang min atau rata-rata. Rata-rata atau min adalah ukuran pemusatan lain setelah median dan modus. Min dari sebuah kumpulan data adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Kalian bisa menghitung min dengan cara menambahkan seluruh nilai dan membagi dengan total banyaknya data. Atau jika ditulis dalam bentuk formula, maka ini adalah X bar. Ini adalah namanya X bar karena X di atas garis ini adalah namanya X bar. Sama dengan sigma X. Sigma ini apa? Sigma ini adalah jumlah seluruh data X. Nah, dibagi N. N ini apa? N ini adalah data X-nya. Misalnya data X-nya ada 1, 2, 3, 4. Berapa jumlahnya? Terlalu mudah. Terlalu nggak jelas sih. Nah, contoh yang lain. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Terdapat berapa jumlah angkanya? 4. Karena ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada 4 angka. Maka N-nya adalah 4. Nah, untuk sigma X-nya berapa? 3, 4, 5, 6 itu dijumlahin. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 5. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 6, 18. Maka 18 dibagi 4. Berapa hasilnya? Maka dapat ditentukanlah X bar-nya adalah data tersebut. Nah, ini benar kan saya bilang, yaitu X garis ini adalah dibaca dengan X bar. Sedangkan sigma X menyatakan jumlah total data dan N menunjukkan banyaknya data. Selanjutnya yaitu pengguna ukuran pemusatan. Saya akan menjelaskan modus. Digunakan ketika jenis data adalah data kualitatif atau jenis data kuantitatif yang memiliki satu modus atau dua modus bimodal. Sedangkan median digunakan untuk jenis data kuantitatif. Biasanya median digunakan ketika ada data yang memiliki nilai yang ekstrim atau pecilan, sehingga data ekstrim tersebut tidak memiliki dampak yang besar seperti pada min. Min digunakan untuk jenis data kuantitatif dan menggunakan seluruh data, namun min terpengaruh oleh data dengan nilai yang ekstrim. Saya akan menjelaskan tentang min atau rata-rata data kelompok. Untuk contohnya, kita dapat melihat pada penjualan sepatu di toko A. Penjualan di toko A ini ada 37 sampai 35. Sebanyak berapa? 2. 40 sampai 42 sebanyak berapa? 11. Ukuran 43 sampai 45 sebanyak 16 jumlahnya. Sedangkan 46 sampai 48 itu sebanyak 1 karena sedikit jarang orang memiliki angka kaki di atas 46 sampai 48. Nilai tengah ukuran 37 sampai 39 yaitu 38.
di tengahnya 37, 38, 39, pasti di tengahnya 38 kan. Maka nilai tengah kelompok 40 sampai 42 adalah 41. Nilai tengah kelompok 43 sampai 45 adalah 44. Dan nilai tengah kelompok 46 sampai 48 adalah 47. Rata-rata dari kelompok di atas. Maka kita masukkanlah rumusnya. Sama rumusnya seperti tadi. Cuma ada perbedaannya pada sigma X-nya. X barnya. X bar, cara mencari X bar. Sama dengan sigma X dibagi N. Sama dengan kita lihat di sini berapa jumlah sepatu ukuran 37 sampai 39? 2. Nilai tengahnya berapa? 38. 2 kali 38 berapa? Itu hasilnya. Lalu dilanjutkan dengan 40 ditambah 40 sampai 42. Nilai tengahnya berapa? 41. Dikali dengan jumlahnya yaitu 40 dikali 11. 43 sampai 45. Nilai tengahnya berapa? 44. 44 dikali 16. Nah, lalu dijumlahkan lagi dengan 46 sampai 48. Nilai tengahnya berapa? 47. 47 dikali 1 ya pasti 47. Maka dijumlahin lah. Karena ini kan sigma. Sigma berarti jumlah. 2 kali 38 ditambah 11 kali 41. 16 dikali 44 ditambah 1 kali 47. Kerjakan dalam kurung dulu. Baru dijumlahkan semuanya. Lalu untuk N-nya. N-nya dapat kita lihat dari mana? Frekuensi atau jumlah dari ukuran sepatu ini. Ada 2, 11, dan 16, dan 1. Jika dijumlahkan menghasilkan 30. Untuk hasil dari yang di atas ini yaitu 1278. Maka sigma X dibagi dengan N-nya itu 1278 dibagi 30. Maka X barnya adalah 42,6. Maka lanjut ada modus dan data kelompok. Kita masih menggunakan data sebelumnya yaitu data penjualan sepatu di toko A. Kita dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan modus datanya. Pada data kelompok kita dapat melihat bahwa kelas modus adalah ukuran 43 sampai 45 yaitu dengan frekuensi 16. Kita lihat di mana frekuensi paling banyak di sini atau paling besar yaitu 16. Berada di mana? Di ukuran 43 sampai 45. Maka dapat dilihat modus dari data tersebut adalah 43 sampai 45 yaitu berjumlah 16. Selanjutnya kita dapat menghitung median data kelompok. Kita masih menggunakan data yang sama yaitu yang tadi yaitu data toko penjualan sepatu di toko A. Kita pertama tapi harus menghitung dulu tepi bawah kelas 43 sampai 45. Kenapa dipilih 43 sampai 45? Karena ini termasuk nilai tengahnya juga. 43 45. Dan tepi atasnya adalah 45,5. Cara melihatnya adalah 42,5. 42,5 yaitu 0,5 dibagi 3. Dibagi 3. 43 dikurangi 0,5 yaitu 42,5. Seterusnya paling tingginya yaitu 45. 45 ditambah 0,5 yaitu 45,5. Setelah itu kalian perlu menentukan banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5 dan 45,5. Banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5. Kita lihat berapa banyak data yang berada di 42 di bawah 42,5 yaitu 37 sampai 39 dan 40 sampai 42. Yaitu sebanyak 2 tambah 11 sama dengan 13. Banyaknya data yang nilainya di bawah 45,5 yaitu banyaknya data di kelas 37 sampai 39, 40 sampai 42, 43 sampai 45 itu berada di 45,5 di bawahnya. Yaitu sebanyak berapa? Kita lihat 37 sampai 39 berapa banyak? 2 frekuensinya. 40 sampai 42 berapa banyak frekuensinya? Yaitu 11. 43 sampai 45 berapa sebanyak frekuensinya? 16. Maka total semuanya yaitu 29. Semua data diperoleh diletakkan dalam garis bilangan berikut. Maka 42,5 yaitu berjumlah 13. Mediannya berapa? 15. Karena total dari seluruh datanya yaitu 30. 30 dibagi 2 yaitu 15. Maka untuk 45,5 berapa jumlahnya? 29. Maka dapat dibikinlah dalam garis bilangan. 42,5-nya berada di sini, mediannya berada di sini, 45,5-nya berada di sini karena terlalu jauh dibandingkan median dan 42,5 atau tepi bawahnya, tepi paling bawahnya. Bilangan di atas garis merupakan tepi bawah dan tepi atas dari kelas median. Bilangan di bawah garis merupakan banyaknya data yang terletak di bawah 42,5 di bawah urutan median dan di bawah 45,5. Nah, untuk rumusnya itu untuk mencari mediannya. Mediannya berapa? Median dikurangi 42,5 atau tepi bawahnya. Dikurangi 42,5 atau tepi bawahnya. Dibagi dengan 15 sampai 13. 15 ini dari mana? Jumlah seluruh datanya dibagi 2.
yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. 13 ini dari mana? 42,5 dari sini. Maka dilanjutkan lagi. Sama dengan 45,5 dikurangi 42,5, tepi atas dikurangi tepi bawah. Lalu dibagi dengan 29 dikurangi 13. Jumlahnya 29 dikurangi 13. Maka untuk mencarinya mediannya tetap ditulis median dikurangi 42,5 dibagi dengan 2. 15 kurang 13 kan 2. 45,5 dikurangi 42,5 3. Dibagi dengan 16. 29 dikurangi 13 sama dengan 16. Karena itu dapat 16. Untuk median dikurangi 42,5 sama dengan 6. Sama dengan 6 dibagi 16. Kurang lebih 0,375 lah kalau dalam bentuk desimalnya. Kalau 6 dibagi 16. Maka mediannya adalah 42,5. 42,5 ini kan pertama dari minus 42,5. Kita pindah ruaskan menjadi plus 42,5 ditambah 0,375 menghasilkan 42,875. Ternyata median dari data kelompok yaitu 42,875, tidak jauh berbeda dengan median dari data tunggal yaitu 43. Jadi, walaupun data dikelompokkan, median data kelompok dapat tetap mewakili median dari data tunggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.